Selamat datang di Rumah Official bersama saya Renus Pratama. Tim nasional Indonesia U22 pulang lebih awal dari cabang sepak bola olahraga putra SEA Games 2025. Pencapaian yang cukup mengejutkan karena Garuda Muda berstatus juara bertahan dengan medali emas 2 tahun lalu di Kamboja. Tim nasional Indonesia U22 terhenti di fase grup saja usai kalah produktivitas gol dengan Malaysia U22 dalam perburuan runner-up grup terbaik untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025. Setelah kalah 0-1 dari Filipina di pertandingan pertama, tim nasional Indonesia U22 kemudian menang 3-1 atas Myanmar. Namun kemenangan tersebut menjadi sia-sia sebab tiket ke semifinal SEA Games 2025 dari jalur peringkat kedua terbaik diraih oleh Malaysia. Diketahui kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin maupun selisih gol plus 1. Namun Malaysia U22 unggul dalam produktivitas gol yakni 4 berbanding 3 milik Indonesia. Agung Setiabudi, mantan penggawa sekaligus kapten tim nasional Indonesia, punya pandangan tertentu mengenai performa skuad Garuda Muda di SEA Games 2025 ini. Kali ini Agung Setiabudi menyoroti mental pemain yang sulit untuk dinaikkan adalah salah satu penyebab kegagalan melaju jauh di Thailand saat ini. Seperti diketahui, tim nasional Indonesia U22 mengawali SEA Games 2025 dengan kekalahan 0-1 dari Filipina yang terjadi di pertandingan pertama. Dan hasil dari pertandingan itulah yang menjadi sumber bencana bagi Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Menaikkan mental pemain muda itu terbilang susah. Begitu kalah dari Filipina kemarin, itu membuat mental para pemain down. Laga Vietnam melawan Malaysia juga menambah pikiran pemain karena saat itu hasilnya imbang dan para pemain muda berpikir sudah pasti tidak akan lolos. Agung Setiabudi melihat anak asuh Indra Safri dalam situasi penuh beban setelah kekalahan melawan Filipina di laga pertama. Beban itu belum hilang dalam persiapan maupun saat bertarung menghadapi Myanmar. Terbukti dengan bisa kecolongan gol lebih dulu. Salah satu pengamat memberi masukan untuk kembali membuat program pembinaan mental bertanding bagi tim nasional Indonesia dengan pendekatan militer. Langkah tersebut bisa dijadikan upaya untuk meningkatkan semangat bertanding demi membawa nama bangsa dan negara. Sebagai contoh adalah Cimahi di Jawa Barat yang sempat punya sebutan kota militer, sempat menjadi lokasi bagi atlet-atlet Indonesia termasuk tim nasional Indonesia untuk menempa mental dan fisik mereka. Tepat 2 bulan ini, kursi pelatih tim nasional Indonesia lowong. Kekosongan ini tepatnya sejak PSSI memecat Patrick Kluivert dan stafnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2025. Keputusan penghentian kerjasama ini menyusul kegagalan Patrick Kluivert dalam meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika dihitung mundur lagi, maka selama 9 bulan PSSI telah memulangkan 2 juru taktik setelah Sintayong resmi dipecat PSSI pada 6 Januari 2025 lalu. Efek dari pemecatan Sintayong langsung terasa pada performa dan prestasi tim nasional Indonesia di semua level. Para suksesor seperti Patrick Kluivert, Gerald van den Borg, dan Indra Safri dinilai gagal total. Patrick Kluivert tak mampu menjaga, apalagi meningkatkan kinerja Zai Ijes dan kawan-kawan di 2 putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde 4 sebagai kesempatan terakhir, nasional Indonesia digebuk Arab Saudi 2-3 dan dijegal Irak 1-0. Gerald van den Broek yang ingin memberi warna baru permainan tim nasional Indonesia U23 dengan filosofi ball position tak mampu bertahan, hanya bertahan seumur jagung. Prestasi pemain muda jeblok di Piala AFF U23 2024 dan tak lolos Piala Asia U23 2026. Dan Indra Safri yang mendapat warisan tim nasional Indonesia U23 dari Gerald van den Broek pun gagal total untuk mempertahankan medali emas di SEA Games 2025. Dan PSSI yang menyadari kegagalan beruntun ini serius mencari pelatih baru pengganti Patrick Kluivert. Namun, 2 pelatih dikabarkan menolak menukangi tim nasional Indonesia. Adalah Timur Top AZ yang digadang-gadang mau merapat ke tim nasional Indonesia undur diri. Menurut kabar, Kapadze tidak mau bekerja di Indonesia karena PSSI hanya memberi tugas memesuk tim nasional Indonesia U23. Sementara itu, John Heitinga yang juga masuk bursa pelatih dikabarkan juga menolak.
Dali Tahir, pengamat senior yang mantan pengurus PCSI, tak heran dengan penolakan Timur Kepaje dan John Heitinga. Banyak pengamat yang mengatakan jika John Heitinga menolak Indonesia karena dia tidak mau karirnya seperti Patrick Kluivert, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa John Heitinga berkomunikasi dengan Patrick Kluivert soal kondisi sepak bola Indonesia. Bagi seorang pelatih, kontrak besar bukanlah tujuan utama, akan tetapi kenyamanan di atas segala materi. Timnas voli putri Indonesia harus menggeber mimpi tampil di final SEA Games 2025 setelah kalah 0-3 dari Thailand pada laga semifinal. Diketahui skuad merah putih tak mampu membendung dominasi tuan rumah yang tampil lebih rapi dan berpengalaman. Sejak set pertama pertandingan berjalan dengan sengit, Indonesia mengimbangi permainan Thailand pada fase awal, termasuk saat Megawati Hangasri Pertiwi menyamakan kedudukan menjadi 9-9 lewat spike keras. Namun sejumlah peluang serang gagal dikonversi menjadi poin, baik karena set yang kurang ideal maupun pukulan yang melebar keluar lapangan. Thailand memanfaatkan situasi tersebut untuk jauh dan menutup set pertama dengan skor 25-15. Dan pada set kedua, Indonesia mencoba bangkit dan memberi perlawanan ketat pada Thailand. Tekanan dari Thailand tetap konsisten, terutama lewat serangan cepat dan smash yang sulit dibendung. Walaupun Indonesia mampu memangkas ketinggalan menjadi 21-25, momentum tak pernah benar-benar berpihak kepada Megawati Hangasri dan kawan-kawan. Dan saat memasuki set ketiga, Indonesia sempat memimpin 2-0. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Thailand tampil semakin tenang, memaksimalkan pengalaman para pemainnya yang berkarir di luar negeri. Thailand tidak selalu mengandalkan smash keras, akan tetapi juga pressing cerdas ke area kosong pertahanan Indonesia. Set ketiga pun kembali menjadi milik Thailand dengan skor 25-15, memastikan kemenangan 3-0 untuk Thailand. Hasil ini membuat Thailand melangkah ke final SEA Games 2025 untuk menghadapi Vietnam yang sebelumnya menyingkirkan Filipina juga dengan skor 3-0. Sementara itu, timnas voli putri Indonesia harus mengalihkan fokus ke perebutan medali perunggu melawan Filipina. Meski gagal final, perjalanan Indonesia di SEA Games 2025 belum berakhir. Laga melawan Filipina akan menjadi kesempatan terakhir bagi Merah Putih untuk pulang dengan medali, sekaligus menutup turnamen dengan catatan positif setelah tersingkir dari salah satu kekuatan utama voli putri Asia Tenggara. Oke, sepak bola Indonesia memang bermasalah dari dulu ya kan, susah naiknya. Naik di Indonesia itu cuma dari dulu ya, bulu tangkis dan sekarang voli putri ya. Tapi kalau sepak bola Indonesia kalah jauh loh, kalah jauh dari Thailand aja kalah, pokoknya kalah jauh lah Indonesia ya. Mungkin Indonesia tidak ditakdirkan untuk merajai sepak bola ya kan, walaupun hanya level Asia ya kan. Tapi kalau di bulu tangkis dulu ada Taufik Hidayat, Mia Audina, dan sekarang di voli ada Megawati Hangasri Pertiwi. Di Indonesia sepak bola susah, siapapun pelatihnya bakalan susah loh Indonesia. Pep Guardiola pun ya kan. Sekian video hari ini, akhir kata Sereno Supratomo Haq, salam sayang untuk orang samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, peace. Kalian tahu kenapa di luar saya bikin video, kalau bikin video di luar nggak nampak muka? Kenapa? Karena rambut loh teman-teman, rambut udah panjang, belum sempat motong. Nanti kalau pakai helm kan set kayak gini dia.
kalau pakai lem set, kalau dibagusin udah susah set, kayak gini dia. Oke, jadinya nggak mau nampak muka kalau di luar, rambut susah ngaturnya lagi. Oke.